Selamat siang Pak Pur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Bagaimana kabarnya Pak Pur hari ini? Alhamdulillah baik sekali kabar saya hari Ya, di ini. sini saya akan memberi beberapa pertanyaan mengenai observasi yang akan kita lakukan di dalam kelas untuk bertukar pengalaman atau sharing. Jadi saya nanti akan ikut mendampingi Pak Pur atau melihat bagaimana proses pembelajaran yang Pak Pur lakukan. Jadi saya akan bertanya mengenai tujuan pembelajaran yang nanti akan jenengan lakukan itu apa Pak? Ya, jadi untuk tujuan pembelajaran ya di sini bab yang saya ajarkan pada semester ini adalah teks deskripsi untuk kelas 7. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu melalui pembelajaran berkelompok diharapkan peserta didik itu dapat menuliskan sebuah teks deskripsi secara runtut dan juga lengkap tentang wisata yang ada di Kediri. Nah, jadi untuk temanya ini saya tidak semena-mena menentukan. Saya sebelumnya melakukan observasi dahulu kepada siswa-siswa saya, ya. Kemudian ternyata siswa saya lebih memilih untuk mengorek atau menjelaskan tentang wisata-wisata yang ada di Kediri ini. Jadi seperti itu tujuan pembelajaran saya. Jadi kesimpulannya Pak Pur, tujuan pembelajarannya adalah nanti teks deskripsi dengan tema yang nanti diambil dari yang anak-anak inginkan dari siswa. Gitu, bagus Pak Pur, karena kita harus berpihak kepada siswa, itu sudah betul. Kemudian area pengembangan yang hendak dicapai dalam pembelajaran tersebut. Ya, jadi untuk area pengembangan yang hendak saya capai pada pembelajaran saya di sini ada 3 poin atau 3 nomor ya. Yang pertama yaitu sikap anak menunjukkan kerjasama dan kolaborasi antar teman dalam memecahkan sebuah masalah. Jadi pada saat pembelajaran saya nanti di sini siswa saya buat berkelompok begitu. Kemudian setiap kelompok saya suruh untuk mencari ataupun mengutarakan pendapatnya, kira-kira apa temanya yang bisa diangkat untuk dijadikan sebuah teks deskripsi nantinya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, kegiatan pembelajaran dalam memecahkan masalah atau mencerminkan diferensiasi proses. Ya, jadi nanti melalui kegiatan pembelajaran yang saya lakukan ini siswa diharapkan dapat memecahkan masalah dengan alur atau proses yang berjalan di situ. Nah, jadi nanti siswa saya suruh untuk menyiapkan medianya dan juga sekaligus bahan-bahan yang akan digunakan untuk pembelajaran saya. Di sini siswa saya sudah membawakan kertas manila. Nanti beberapa kelompok akan menyediakan sebuah kertas manila seperti ini. Kemudian di dalam kertas manila yang diberikan oleh siswa kepada saya ini ada satu gambarnya itu adalah wisata yang ada di Kediri. Mereka saya suruh untuk memilih bebas wisata yang ingin dideskripsikan yang mana. Nah, seperti itu, ada gambar. Nah, kemudian anak-anak secara kolaboratif dan juga bekerja sama dengan temannya juga nanti menuliskan masing-masing satu paragraf, mulai dari pembukaan, kemudian isinya. Nah, di kertas HVS yang sudah terpotong seperti ini. Jadi saya nanti membagikan ini per siswa, satu siswa satu ini. Silakan dituliskan ya, silakan dituliskan nanti satu anak satu paragraf tentang teks deskripsi yang ada atau yang sudah disepakati bersama. Nah, kemudian prosesnya nanti setelah semuanya sudah jadi, siswa menempelkan di sini dan ini nanti ditempelkan satu anak. Kemudian nanti akan dijelaskan setelah semuanya jadi, siswa akan menjelaskan satu persatu. Jadi akan membuat satu paragraf atau satu teks ya, maksudnya satu teks deskripsi utuh mulai dari pembukaan, orientasi dan sampai dengan penutup. Satu kelompok menghasilkan satu produk. Kemudian yang ketiga, kegiatan pembelajaran menghasilkan diferensiasi produk. Nah, tadi anak-anak pada waktu tadi kan prosesnya. Nah, setelah selesai proses, anak-anak produknya itu ada. Jadi produknya yaitu sebuah teks deskripsi yang tertempel di kertas manila, disertakan juga gambar dan juga deskripsinya tadi ini. Nah, jadi satu kelompok ada hasilnya satu teks deskripsi. Di samping itu nanti anak-anak juga akan bercerita ya sesuai dengan yang ditulis. Artinya mereka akan menceritakan kira-kira bagaimana sih wisata yang ada di Kediri yang mereka ceritakan itu bagaimana, hal-hal apa yang menyenangkan, mungkin yang berkesan. Nah, seperti itu Pak.
Ya, ya. Jadi untuk pengembangan yang tidak dicapai itu cukup lengkap sekali Pak ya, dari diferensiasi yang 3 itu sudah terpenuhi semua, dan sekarang kira-kira strategi yang dipersiapkan untuk merekam itu apa Pak Pur? Ya. Strateginya Untuk strategi yang perlu saya siapkan, yang pertama yaitu observasi terhadap sikap dan juga perilaku siswa. Jadi sebelum saya melakukan pembelajaran, di sini saya mengobservasi terlebih dahulu siswa-siswa saya yang berada di kelas 7H itu, kira-kira mereka itu minatnya itu tentang apa ya. Karena kita kan kalau kita tentukan atau guru yang menentukan, nanti kesannya akan Iya. monoton dan juga Iya. tidak kurang menarik. ya kurang menarik seperti itu. Maka dari itu saja mengusulkan siswa sendiri atau mereka para siswa silakan ditentukan Tentukan. kira-kira tema yang tepat atau tema yang mereka senangi itu apa. Nah, berkaitan dengan teks deskripsi yang akan saya ajarkan. Ya. Kemudian yang kedua yang saya persiapkan, diskusi kelompok dengan sesuai gaya belajar siswa. Dengan gaya sesuai gayanya Ya, masing-masing. gaya siswa. Kemudian untuk mencapai tujuan pembelajaran di area pengembangan yang dicapai. Jadi siswa secara berkelompok saya suruh untuk menentukan. Nah, kan karena mereka kan tidak tinggal satu tempat. Mungkin ada yang mengusulkan wisata A, kemudian ada yang mengusulkan wisata B. Lah nanti setiap kelompok itu harus konsisten dan juga harus kompak. Satu kelompok akan mendeskripsikan atau akan membuat tag deskripsi tentang suatu wisata apa. Lah di sini saya kelompokkan yang mungkin yang senang berwisata yang di kota, mungkin ya silakan anak-anak yang sering ke sana saya kelompokkan sendiri. Kemudian wisatanya juga saya tidak menentukan, artinya mereka bebas. Mungkin yang tahu soal wisata B misalkan satu kelompok. Ya, jadi siswa itu dalam satu kelompok itu memahami semuanya, enggak hanya satu dua memahami, yang lainnya ikut andil enggak. Jadi semuanya itu memahami betul wisata yang dia deskripsikan. Jadi per kelompok itu saya sendirikan seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, menyesuaikan bahan ajar sesuai kebutuhan siswa dan juga mencari referensi atau bahan ajar terbaru dan terupdate. Jadi di sini saya berdiskusi dengan siswa saya terlebih dahulu tadi tentang wisata apa yang akan saya deskripsi, wisata apa yang akan siswa saya deskripsikan. Nah, jadi saya menyuruh untuk siswa saya itu mencari hal-hal ataupun informasi yang terupdate terkait dengan wisata yang akan dikunjungi. Kan ada mungkin di blog atau di internet itu kan gini Pak, biasanya kan tidak diupdate, mereka hanya wisata ini wahananya cukup ini tahun dulu lah, itulah tahun ini kan ada penambahan lagi, pembaruan wahana atau apa, mungkin siswa saya bisa berkunjung ke sana lah seperti itu. Jadi terupdate dan juga terbaru, tidak hanya yang dahulu-dahulu. Misalkan wisata saya ambil di sini contohnya, misalkan ya nanti misalkan siswa saya mengambil wisata SLG misalkan di Gumul. Artinya di Gumul tahun 2015 dan di Gumul tahun 2024 ini kan berbeda. Tidak sama. Nah, artinya mereka saya suruh untuk mencari informasi itu yang terupdate, jangan hanya yang dulu saya pernah mengunjungi di sana seperti itu lah. Yang paling baru yang paling baru ini bagaimana? Tentu ada, nggak mungkin nggak ada. Jadi siswa saya suruh untuk mencari informasi, ya kalau bisa silakan datang ke sana. Ya kalau nggak bisa ya sekarang ini ada handphone atau ada internet silakan diakses ya. Tapi lihat dulu, jangan kalian mencari informasi yang tahun-tahun dulu, itu jangan sampai tahun dulu. Harus tahun-tahun yang terupdate karena agar nanti teks deskripsi yang dibuat oleh siswa itu lebih menarik dan juga terbaru. Tidak hanya kita hanya mereka-reka atau membuat mengira-ngira ataupun membuat yang tidak pasti, karena teks deskripsi di sini adalah sesuatu itu harus pasti, harus sesuai dengan kenyataan yang ada, ya bukan teks yang dengan realita. Sesuai dengan realita, tidak kita mengarang bebas seperti yang imajinasi, enggak. Di sini teks deskripsi itu tujuannya untuk mendeskripsikan secara detail apa adanya. Ya, di sini konsep atau lingkupnya adalah tempat wisata, berarti yang dideskripsikan ya tempat wisata itu secara detail, tentunya yang berdasarkan yang terbaru atau terupdate ya, seperti itu Bapak. Oh ya, terima kasih Pak Pur, sudah lengkap sekali observasi hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan di kemudian hari untuk bertukar pengalaman dan sharing. Terima kasih Pak Pur. Siap, sama-sama Bapak. Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mengabsen dulu ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini?
Siapa yang tidak masuk? Zidan. Keterangannya apa? Alasan. Bawa surat atau tidak, Zidan? Tidak. Berarti A ya? Ya. Hanya Zidan saja? Ya. Baiklah, jadi pada hari ini Zidan tidak masuk, keterangannya A. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Materi yang kemarin yaitu menuliskan teks deskripsi tentang wisata yang ada di Kediri. Sebelum itu saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran pada hari ini adalah diharapkan peserta didik atau siswa mampu menuliskan sebuah teks atau satu teks utuh tentang mendeskripsikan wisata yang ada di kabupaten ataupun kota di Kediri. Di sana sudah ada media yang saya sediakan. Nah, nanti silakan kalian ikuti instruksi saya. Kemarin kalian sudah menuliskan ya di bukunya masing-masing? Sudah. Nah, nanti silakan saya berikan media, kalian pindahkan tulisan kalian, kemudian presentasinya kalian maju untuk menempelkan hasil karya kalian per kelompok terhadap media yang saya bawa. Paham ya? Nah, baiklah, saya akan segera membagikan media yang kita gunakan pada hari ini. Ini ada berapa kelompok? 8. Di sini ada berapa kelompok? 6. 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada berapa kelompok? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Silakan dibagi. Ya, tulisannya disalin di situ. Tulisannya elek apa kok? Di sini ada berapa? 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baik ya, di situ media sudah saya bagikan. Nah, pekerjaan kalian yang kemarin kan satu anak membuat satu paragraf. Nanti dalam satu kelompok akan menjadi satu paragraf utuh, yaitu teks deskripsi tentang wisata yang ada di Kediri. Sekarang silahkan kalian menyalin pekerjaan kalian kemarin ke dalam kertas yang saya berikan hari ini. Silahkan mulai dikerjakan. Langsung nggak apa-apa, langsung. Langsung tulisannya ya, nggak usah ditulis paragraf, ini bagian sopok gantian ya. Nah, ini juga nggak usah tulis paragraf, langsung begini ya. Kabupaten Kediri gini ya, langsung satu. Oke. Kenapa siapa? Nah, ini nanti langsung aja ya, nggak usah diisi kamu paragraf berapa, nggak usah, langsung ini gitu ya. Oke, silakan. Ini kemarin berapa kelompoknya? Ini kelompok berapa? 2. Ini kemarin kelompok berapa? 3, 4 ya. Oke, siap. Nah, sekarang jika sudah mengerjakan tadi untuk gambarnya, perwakilan satu kelompok satu anak silakan ditempelkan di media yang ada di depan. Kelompok 1 silakan mulai ditempelkan. Persiapan silakan. Untuk yang lain persiapan nanti menempelkan paragrafnya. Ya, paling timur ya, itu benar. Itu yang ujung sana ya, posisian. Ya. Kelompok 3 silakan maju untuk menempel. Yang sudah kembali ke kelompoknya. Oke. Perwakilannya.
Sudah ya, silakan kembali ke tempat. Nah, untuk gambarnya sudah ditempelkan oleh teman kalian yang ada di depan. Sekarang kelompok 1 untuk mulai menempelkan hasil deskripsinya atau hasil paragrafnya, mulai dari yang paragraf 1. Silakan. Nanti disusul paragraf yang kedua, ketiga, keempat, dan juga seterusnya. Yang lain juga mempersiapkan urutan paragrafnya masing-masing, jangan sampai tidak urut. Silakan paragraf 2 mulai maju. Paragraf 2, ayo. Atas yuk. Atas pola. Nah, itu ya. Ya. Sini ya. Di atas, agak atas aja loh. Ya, benar. Paragraf yang keempat, kelompok 1, silakan. Bisa disusul kelompok 2 ya di sini ya, bisa. Kelompok 2 yang paragraf pertama, silakan maju. Kelompok 2 paragraf yang kedua, persiapan, lemnya ada 2. Atas ini, sambil aku gitu. Ini. Tulisannya sini. Atasnya dulu. Iya. Silakan ditempelkan kalau sudah. Kelompok 2 yang berikutnya, kelompok yang nomor 3. Ya. Berikutnya kelompok ini. Kelompok 2. Ayo, silakan. Yogung loh. Ya, anak-anak sudah ya, ini hasil karya kalian, yaitu teks deskripsinya sudah kalian tempelkan. Sekarang waktunya sesi tanya jawab atau diskusi. Nanti saya akan bertanya kepada setiap kelompok terkait dengan hasil atau teks deskripsi yang kalian kerjakan. Untuk kelompok 1, pertanyaannya, di manakah letak tempat wisata yang kalian deskripsikan? Letak tempat wisata ini berada di Dusun Besuki, Desa Jugo, Kecamatan Mojo Kediri. Ya, baik. Jadi untuk kelompok 1, wisata yang dideskripsikan yaitu wisata air terjun dulu, tempatnya di Besuki. Kemudian lanjut kelompok yang kedua, apakah ada yang menarik dari tempat wisata yang kalian deskripsikan? Coba dijawab satu anak. Siapa? Nah, silakan. Ada memiliki nilai sejarah dan keindahan arsitektur yang menyerupai Arc de Triomphe di Paris. Ya, jadi untuk kelompok 2 yang dideskripsikan adalah wisata Simpang 5 Gumul. Kemudian untuk yang kelompok 3, pertanyaannya, apa yang spesial ya, yang spesial dari tempat wisata yang kamu deskripsikan tadi? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Yang spesial adalah candi serta ukirannya yang indah. Ya. Jadi untuk yang kelompok 3 ini tadi yang dideskripsikan adalah Candi Tegowangi, Surawana atau Tegowangi? Tegowangi ya. Kemudian lanjut kelompok yang keempat, kelompok terakhir. Apakah ada yang istimewa dari tempat wisata yang kalian deskripsikan? Siapa yang menjawab? Ya, silakan dijawab. Ada, yaitu begitu banyak wahana-wahana yang menarik, permainan, makanan, dan masih banyak lagi.
Ya, untuk kelompok 4 mendeskripsikan wisata Bronjong Wariti. Baik, setelah ini saya akan melakukan kesimpulan dan juga refleksi terkait dari pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk refleksinya ya, kira-kira pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini itu manfaatnya apa? Tolong nanti salah satu kelompok untuk menjawab atau berbicara, yaitu manfaatnya ataupun ilmu yang kita dapat pada hari ini itu apa. Mulai dari kelompok yang pertama, silakan, apa pendapatnya? Manfaat yang saya dapatkan pada pembelajaran hari ini adalah saya menjadi tahu proses dari awal sampai akhir dalam menulis teks deskripsi. Sudah ya. Baik, terima kasih. Lanjut ke kelompok yang kedua. Kira-kira apa hal yang bisa kita petik atau hal yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini? Silakan. Pada materi pembelajaran hari ini, saya menjadi paham dan tahu bahwa dalam menuliskan teks deskripsi harus mengetahui struktur yang ada. Baik, kelompok 2 sudah menjawab. Sekarang saya ingin jawaban dari kelompok 4. Nah, kira-kira apa manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran pada hari ini? Silakan. Saya sudah paham dan mengerti mengenai materi menulis teks deskripsi tentang wisata yang ada di Kediri. Baik ya, semuanya sudah berani untuk tampil ya, baik itu tadi saat kalian menempel, kemudian kalian berdiskusi dengan teman kalian, kemudian juga kalian memberikan kesan dan juga manfaat pembelajaran pada hari ini. Jadi kesimpulannya di sini saya langsung menyimpulkan ya, pada pembelajaran hari ini tentang teks deskripsi, yaitu wisata yang ada di Kediri ini, kalian dapat menuliskan sebuah teks deskripsi ya. Ada beberapa syaratnya, yaitu kalian harus paham struktur teksnya. Kemudian yang kedua, kalian harus benar-benar datang dan juga benar-benar melihat situasi atau tempat yang akan kalian deskripsikan. Di situ ada 4 tempat ya, 4 tempat yang ingin kalian deskripsikan, dan di situ hasilnya juga sangat bagus. Tentunya kalian sudah pernah berkunjung di sana. Kemudian yang ketiga, yaitu tadi pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan semuanya sudah terjawab dengan baik. Artinya pembelajaran hari ini kalian semua sudah dapat memahami dan juga dapat mengambil manfaat daripada saya memberikan ilmu saya tentang teks deskripsi, mendeskripsikan tempat wisata yang ada di Kediri, dan kalian sudah bisa untuk mengerjakan secara berkelompok. Untuk kita akan lanjutkan lagi dengan tema yang berbeda. Teksnya deskripsi, tetapi temanya nanti akan saya ganti atau berbeda. Kalau kali ini kita ada tempat wisata, nah nanti minggu depan kita akan coba untuk tema yang lainnya, tentang mungkin pengalaman pribadi bisa, kemudian juga keseharian kalian di rumah bagaimana bisa ya. Tolong nanti semuanya dipelajari lagi. Ada yang belum paham mungkin dari penjelasan dan materi hari ini yang saya jelaskan? Coba angkat tangan yang belum paham. Semuanya sudah paham ya? Sekali lagi, semuanya sudah paham ya? Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi materi pada minggu depan. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan sampai kalian perbanyak bermain, karena belajar di saat ini atau di umur-umur kalian yang seperti ini adalah sangat penting sekali. Daripada nanti ketika kalian sudah dewasa kalian akan menyesal. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aan, luar biasa sekali bersama Pak Polo untuk melakukan kemarin
pra-observasi, kemudian melakukan praktik pembelajaran yang disupervisi oleh Pak Aan, kemudian kita ke pasca observasi. Nah, tadi topik yang sudah disepakati adalah bagaimana cara seorang guru untuk menciptakan pembelajaran berkelompok ya Pak. Jadi kalau saya mendengar tadi, jadi bagaimana kita mengolah anak ketika diskusi kelompok atau kerja kelompok. Oke. Nah, tadi sudah bagus sekali Pak Aan sudah menyampaikan bagaimana membuat Pak Purwo sendiri memiliki gagasan atau memiliki ide-ide kreatif bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan dalam pembentukan diskusi kelompok. Nanti sudah disebutkan bahwa akan mengacak nih Pak ini. Jadi tidak selalu melulu anak yang memilih kelompoknya, tapi bisa dari semua. Dari Pak Aan juga sudah menyampaikan untuk menanyakan bagaimana targetnya, tadi sudah diberikan bahwa targetnya skalanya 8, kemudian rencananya atau komitmen selanjutnya untuk melaksanakan kapan tadi sudah disepakati untuk pertemuan selanjutnya. Jadi alhamdulillah untuk pasca observasi ini alur coaching sudah nampak sekali, kemudian Pak Aan juga sudah menggali potensi dari Pak Purwo. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Aan, terima kasih Pak Purwo. Terima kasih. Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu